Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islam itu indah dirahmati Allah. Masyaallah, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Islam itu indah. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih banyak. Jamaah dari mana ini yang hadir? Dari Lembang, tepuk tangan dulu dong, Masya Allah. Sebelum kita masuk apa yang kita bahas hari ini temanya, saya mau tanya dulu sebelumnya. Ada nggak yang sini yang hadir sama iparnya? Ada? Angkat tangan yang mana orangnya? Udah kompak banget. Coba boleh maju ke depan Ibu. Saya mau ngobrol-ngobrol sebentar, boleh? Masya Allah, kasih jalannya Bu ya. Terima kasih banyak Ustadz Maulana, sini ikut saya yuk. Ya. Saya mau nanya, ini kan ada istilah nih, ungkapan-ungkapan. Ada yang bilang ipar gak pernah akur. Ada lagi yang bilang ipar adalah maut. Kalau ibu ipar adalah? Akur. Ipar adalah akur. Kalau saya, ya. apakah ipar adalah musuh? Apakah ipar adalah toksit? Atau ipar adalah bestie? Bestie dong. Kenapa bisa? Buktinya. Apa yang membuat ibu bisa bestie? Kenapa ibu dekat sama iparnya? Nyaman. Oh, nyaman, ibu saja. Ibu nyaman. Apa kebaikannya? Banyak lah. Banyak. Contohnya, salah satunya. Ya tempat curhat. Tapi pernah nggak konflik? Maksudnya di antara ipar? Ada dikit-dikit tapi sering. Biasanya Jadi persoalan banyak. apa sih kalau ipar itu ada berseteru? Kadang saya suka cemburu pada abang saya yang suka memperhatikan istrinya. pasangannya gitu. Oh, jadi ini ipar dari suaminya. Ini ibu. Iya. Ibu namanya siapa? Ibu Is. Yang Ibu Is satu lagi? Lilis. Ibu Lilis. Ibu Is sama Lilis. Dan Hampir mirip. nah, Uis gitu ya. Makasih banyak ibu-ibu. Masya Allah, tepuk tangan dong. Ibu boleh duduk lagi Ibu, Masya Allah. memang kenapa sih kita... Tapi ini bagus Ustadz, maksudnya kita Ya. kan kadang dengar kan kebanyakan ipar adalah maut, ipar adalah musuh, ipar gak pernah akur, ipar rese. Nah ini selalu bersenggolan, ada konflik sama ipar, tapi gak melulu ya. Paling bagus itu kalau iparnya jauh tempat tinggalnya. Nah tapi Saling kangen. Kalau bertetanggaan PR itu. Tapi yang ini hadir luar biasa. Dia bisa duduk berduaan sebelahan karena dia adalah bestie. Hari ini kita bahas yang luar biasa temanya jamaah ya. Apa sih temanya? Temanya adalah ipar adalah bestie. Mana tepuk tangannya dong? Ipar adalah bestie. Oh gitu ya. Nih ada video nih Ustadz nih. Apa yang tuh? sama-sama kita perlu tonton. Tentang punya ipar yang sangat baik. Ih Masya Allah. Pasti seneng banget ini ditayangannya. Dong. Wih. Kok berubah? Kaget saya. Tadi kan Ustadz Maulana. Kok jadi Ustazah Lulung? Ustazah nih izin ya Ustazah Lulung ya. Dalam Islam hubungan dengan ipar itu kan bukan cuma sekedar tambahan aja. Atau mungkin keluarga tambahan. Tapi pertanyaannya katanya gini. Apakah benar kalau kita memperlakukan ipar dengan baik. Itu pahalanya besar ya. Sebesar menjaga saudara kandung sendiri. Nah ini mohon izin nih penjelasannya. Silakan Ustazah Lulung. Tepuk tangan buat Ustazah Lulung. Makasih Kak Fadli, mohon Sama-sama. izin guru-guru kami Ustadz Syam, Ustadz Maulana, serta bunda-bunda soleha semua yang sudah hadir, yang CCM cantik-cantik manja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kalau kita ngomongin masalah keluarga, pasti karena ada pernikahan, di setelah ada ipar. Benar gak Bunda? Apakah benar kalau kita memperlakukan ipar kita dengan baik, pahalanya besar seperti kita menjaga saudara kandung sendiri? Tentu iya dong. Yang pertama besar sekali pahalanya. Karena kenapa yang pertama nih ibu-ibu jemaah? Karena dia itu ipar menjadi saudara kandung, pahalanya satu. Ketika kita menikah, tadinya kita sendirian nih. Saya misal Lombok, sobat saya Betawi, dari mana coba saudaraannya? Tapi karena saya nikah, maka dia menjadi saudara saya. Dalam surat An-Nisa ayat 1, tasa'alu nabihi wal arham. Kalian saling menjaga dalam
tali silaturahmi. Jadi kalau dibilang jagain ipar baik, ipar besti, udah tentu banget. Apalagi kalau besti itu adalah kalau kita udah berani marah, nangis, sebel, seperti itu. Ya gak sih? Kalau kita misalnya canggung, kita gak mungkin bisa deket. Tapi kalau kita berani marah, kesel, itulah menjadi tali silaturahmi karena dia menjadi kakak atau menjadi saudara kandung. Bukan begitu Bunda? 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 Ya, gitu dong. Yang kedua, bagaimana kalau memang seperti saudara kandung? Yang kedua, ketika ada kalimat tali silaturahim, silah menyambung, rahim kasih sayang. Ketika kita menikah ya dengan saudaranya ipar kita, misalnya dia punya abang ya kan, atau dia punya kakak atau punya adik, maka otomatis dia menjadi keluarga kita. Barang siapa menjaga tali silaturahim, maka Allah akan menjaga kehidupannya. Barang siapa yang memutuskan tali silaturahim, maka Allah akan putus kepadanya. Jadi kalau saudara ipar jadi besti, keren banget. Karena apa? Karena kita menyambung dengan ipar, berarti menyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Waman qata'ahu, barang siapa yang memutus tali silaturahim dengan keluarga, dengan ipar dan sebagainya, ponokan ini itu, maka dia putus denganku. Jadi Masya Allah gimana gak besar pahalanya. Satu, menjadi silaturahim. Kedua, menjadi seperti saudara kandung. Dan ketiga, menguji keimanan dalam rumah tangga. Masya Allah. Karena pasti ada perbedaan pendapat. Benar. Tapi kita mau menerimanya. Benar. Gitu. Apalagi sama-sama cewek itu biasanya sering terjadi konflik. Kalau laki mungkin agak-agak cuek ya. Iya, karena kan perempuan pakai perasaan. Karena perempuan itu senang 3J. Apa tuh? Jalan-jalan, jajan, terus 3. julid. Oh ya Allah, tepuk tangan buat Ustazah Lulung. Jamaah. Yeay. Kita lanjut lagi nih ya. Sekarang kita coba cari contoh teladan kita. Siapa lagi kalau bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya Pak, Rasulullah juga punya ipar. Kita pengen tahu seberapa bestinya Rasulullah dengan iparnya. Coba kita tanya sama Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Fadhil Ustaz Syam. Terima kasih Bang Fadli, tapi guru kami Ustaz Maulana, Ustaz Lulung, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nur ayat 27. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan ibunda Khadijah. Bersama dengan ibunda Khadijah binti Khuwailid itu punya saudara-saudara juga. Tapi tidak terlalu banyak diceritakan. Ketika Nabi SAW bersama dengan ibunda Khadijah, maka ipar-iparnya ini menjadi rekanan bisnis. Karena ibunda Khadijah itu adalah pedagang yang ulung, pebisnis yang ulung. Lalu Nabi SAW sebagai seorang direkturnya yang Masya Allah yang mengatur semuanya. Yang pada akhirnya menjadi bestie dengan ipar dari ibunda Khadijah. Tapi ada satu iparnya Nabi yang beda lawan jenis, tapi dia juga bestie dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan iparnya ini meriwayatkan sampai 58 hadis. Bahkan suaminya menjadi sahabatnya Nabi SAW sekaligus keluarganya Nabi. Dan juga anaknya menjadi sahabatnya Nabi SAW. Dan bestinya ini berumur panjang sekali sampai 100 tahun lebih. Dan dia adalah orang yang membantu Nabi hijrah bersama dengan ayahnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda. Namanya adalah Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha wa ardaha. Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu wardaha adalah iparnya Nabi SAW karena Nabi menikah dengan ibunda
Aisyah radhiyallahu anha warḍaha. Tapi waktu di Mekah belum jadi ipar tuh. Nanti pindah ke Madinah, Nabi SAW menikah dengan ibunda Aisyah radhiyallahu anha warḍaha. Lalu Asma binti Abu Bakar itu menjadi iparnya Nabi Muhammad SAW. Seberapa bestika mereka? Ibunda Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha itu meriwayatkan sampai 58 hadis dari baginda Nabi SAW. Bahkan beliau meriwayatkan hadis tentang kompres. Jadi kalau orang demam tuh dikompres, dikasih air karena itu ajaran dari Nabi SAW. Jadi Nabi bukan hanya sebagai ipar tapi sebagai guru juga. Sehingga Asma binti Abu Bakar itu banyak belajar dari Nabi Muhammad SAW. Tentu saja dengan batasan yang paling diketahui oleh Nabi SAW. Batasan antara ipar dan ipar karena ipar juga adalah maut. Masya Allah. Tepuk tangan buat Ustaz Syah. Iya. Waduh, makasih banyak Ustaz Syah. Ustaz Maulana izin nih. Ya. Kan ada tuh ya, ipar saking bestinya kemana-mana tuh minta dianterin. Minta dianterin boncengan. Aduh. Ini beda jenis lagi. Kan diboncengin, tapi suaminya gak marah. Terus gimana dong itu? Ingat ya, ipar itu besti. Tapi Nah ini dia yang saya tunggu. Apa ini tapinya? setelah yang satu ini, yang kemana-mana ya, kita bahas tentang bahwa ipar itu boleh jadi besti, tapi ada syaratnya. Mau tahu? Ada batasannya. Mau. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Jamaah. Alhamdulillah.